di podcast Maga Berprestasi. Nah, di tahun yang baru ini ada suatu hal juga yang baru ada. Apa tuh Kak? Nah, jadi karena kebetulan narasumber yang kita undang di podcast ini merupakan siswa-siswa berprestasi, terus juga bisa menginspirasi seluruh generasi muda yang ada di Samarinda bahkan juga di Indonesia. Jadi kita buatlah sebuah tagline. Jadi tagline-nya adalah Let's Talk, Let's Inspire. Dan juga kita jadiin satu tagline-nya untuk menjadi sebuah logo dan menjadi sebuah program podcast kita pada kali ini. Bisa dibacain tadi nih. Jadi logo ini adalah Podcast Maga Talkspiration. Yes, itu dia. Jadi semoga di episode-episode baru kali ini dan juga yang akan datang bisa lebih menginspirasi kalian ya para penonton setia Maga. Dan mungkin langsung aja ya kita mulai tanpa berlama-lama lagi. Kita mungkin kenalan dulu nih hari ini. Iya, sebagai host ya. Iya betul. Tak kenal maka tak saya. Oke, boleh hari ini. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Andini dan saya Amira. Yang kali ini kita akan seru-seruan bareng di podcast bareng tiga narasumber kita yang ada di depan ini. Mungkin boleh lah perkenalan singkat nama, kelas dan perannya masing-masing dalam tim. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Himawan, biasa dipanggil Fauzan. Saya kelas 11I dan peran saya itu menjadi ketua tim. Oke. Boleh lanjut. Kenalin aku Arif, aku dari kelas 12H dan aku sebagai wakilnya Fauzan di tim ini. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Biantara. Biasa dipanggil Biantara. Saya dari kelas 12H. Peran saya sebagai anggota dari Fauzan dan juga Alif. Yes, iya. Berarti sudah berkenalan semua ya. Ini berarti sekelas ya kak ya? Saya sama Alif sama. Oke. Asik. Oke, mantap. Mungkin boleh dijelasin kemarin itu lomba apa sih sebenarnya? Jadi kemarin itu lomba kayak ajang inovasi itu, kita membuat sebuah inovasi yang itu bisa berdampak pada sekitar. Oke. Kak kalau boleh tahu bawain tema apa sih dalam lomba itu? Kita bawa tema medicine. Oke. Pokoknya di bidang kesehatan. Oke, bidang kesehatan. Mungkin ada judulnya dari ini inovasinya? Nah, judulnya lengkapnya tuh ada di sertifikat. Siap. Ini juga teman-teman ini ya sertifikatnya dan juga medalinya sudah terang benderang ya di sini ya. Sangat silau. Oke, jadi mungkin boleh dibacain Kak judulnya. Jadi ya intinya tuh jadi efektivitas sebelum membangun, yaitu tanaman yang kita bawain di lomba kali ini untuk ke DNA dan sel kanker gitu. Itu sih dasarnya. Nah, setelah kita lihat betapa powerfulnya nih daun ini, kami tuh kembangin lagi menjadi susu bubuk, aromaterapi dan juga salep. Oh, banyak berarti produknya ya. Dan itu penelitiannya kita kasih ke tikus putih. Sebagai uji cobanya ya. Iya, oke. Berarti banyak nih produk yang dihasilkan ya. Udah keren sekali. Mungkin bisa dijelasin juga. Ini kan kebetulan dua lomba yang berbeda nih. Apa sih yang membuat dua lomba ini tuh bedanya apa? Sebenarnya tuh intinya tuh kurang lebih ya. Jadi kalau dari judulnya tuh kita bawaannya kurang lebih kita tuh pakai preset atau membangun dan membangun. Cuman induksinya juga kita coba di kanker dan di tikus putih juga. Cuman bedanya itu dari produknya kita bawa beda. Jadi yang MIT itu sebagai kayak dasar awal kita nih, jadi kayak MBI ya. MBI di Malaysia itu jadi kayak pertama kali jadi first journey kita tuh untuk di judul kita, kemudian kita benar-benar kembali banget tuh di Jepang. Terus juga tambahan di Jepang itu juga selain yang kanker kita juga melihat dari DNA tikus tersebut. Kalau di MBI kan kita cuma dari yang kanker doang ya. Kalau di Jepang itu kita juga melihat dari DNA-nya gimana. Oke, berarti ini ada dua lomba, yaitu ada yang di Malaysia sama ada yang di Jepang. Si Jepangnya ada di Oke, terus berarti ini kan lombanya 11-12 lah anggapannya ya. Untuk dari pengalamannya sendiri, ada yang membedakan nggak kira-kira? Beda banget sih. Iya, beda. Karena dari intensitas sama berapa lama kita lomba tuh beda juga. Kalau di Malaysia tuh 3 hari kita.
Oh 3 hari. Iya, kalau di Jepang 2 hari. Jadi lebih dikit atau lebih padat gitu. Lebih produktif. Terus juga perbedaan pertama yang kita rasain itu perjalanannya sih. Yes. Kalau ke Jepang itu kan itu membutuhkan waktu sehari lebih ya. Karena kita harus transit dulu. Iya betul. Terus juga experience-nya beda. Berarti ini dua-duanya udah internasional ya. Asik ya. Masih itu. Siap. Oke, nah ini untuk 2 lomba ini timnya sama atau beda? Nah, ini Beda. tuh beda. Kalau misalnya nanti ini kita kerjasama sama anak-anak yang ada. Iya. Shout out buat yang ada. Ya, Terima kasih. 3 orang yang bersama kita ke Malaysia kemarin. Dan kemudian nanti yang di Jepang ini kita full semangat. Iya, betul. Dari 12 juga ada 2 orang. Kak Fabian, Kak Fadel, terus juga dari kelas 11, kantor kelas 11. Ya namanya Vira. Namanya Vira, ya. Shout out Vira. Oke, berarti beda orang ya. Tapi Iya, yang beda orang. bertiga ini sama. 3 sama Tiga. Oh, benar. Jadi 3 serangkai. Iya. Berubah. Oke, mungkin persiapannya untuk mengikuti lomba ini Kak, boleh kasih tahu nggak? Berapa hari atau berapa bulan gitu? Kalau dari MTI ya, kan MTI itu Februari. Kita tuh udah mulai persiapan itu sebenarnya dari sekitar November atau Desember buat persiapan ke Februari. Ya, alhamdulillah kan hasilnya Nah, setelah itu nggak lama setelah kita saja di Februari ini, sekitar Maret atau April kita coba apply lagi ke Jepang dan alhamdulillah. Jadi Jepang ini di Juli. Jadi hitungannya berapa dari Maret? 3 bulan, 3 sampai 4 bulan lalu. Nah, kalau dihitung dari persiapan ini kan karena di bulan nggak jauh beda ya. Iya. Itu mungkin 3-6 bulan lah kita. Untuk memperbaiki produk yang kita bawa juga. Iya. Kita nggak mau main-main sih karena di Jepang kan kayak sebenarnya teknologi Iya, itu betul. Harus makan gitu. Betul. Akhirnya, makan ya. Kalau di yang MTI ada berapa produk yang dibawa? Sama 3. 3. Apa aja? Itu pertama tuh masker, Masker. kulit, ya. Terus kita juga ada bawa salep, Salep. dan terakhir Baju juga jemur. Ya. Kalau yang di Jepang apa? Yang di Lebih banyak ya? Tadi sama tuh beda juga. Ini Oh, mana iya. ada produk yang kita eliminasi kayak Iya. masker sama produk jemur tuh kami pikir untuk bawa ke Jepang dengan waktu yang sama itu tuh kurang optimal gitu ya. Iya, masih ada yang lebih bagus ya. Jadi kita develop produk baru yang bisa kita buat dan tahan lama kayak aromaterapi terus susu bubuk. bubuk. Oke, siap. Berarti, tapi kalau itu kan dari segi ini ya persiapan lombanya. Kalau dari misal kayak persiapan untuk mau menuju lombanya ini kan tim ya, ada banyak kepala gitu. Kira-kira komunikasinya sesama tim, terus juga bisa ada burnout-nya gitu. Ini kita hasil ketua dulu ya. Oh iya, boleh silakan. Kalau dari tempat saya ya, itu kemarin tuh kita sempat terkendala hamin sebulan kayak. Hamin sebulan. Apa tuh? Juli itu kita lagi burnout banget ya. kan? Yes, betul. Kita lagi ngejar banyak hal, terus ya itu sih kita kayak ngurus juga perizinan laboratorium, terus kita buat formulasi itu kan juga kita sambil barengan sama ujian semester ya sebelumnya, jadi agak terkendala. Jadi kita baru ngejar banget tuh pas hamin sebulan ya. Komunikasinya tuh Ya, komunikasi terus karena kan kita banyak kendala ya. Jadi kayak kita nyesuaiin jadwal karena kita beda-beda. Kita buat sebulan, juga kan. 10 Iya. OSIS sama sekali ya. Iya. Itu susah banget buat bagian waktu Iya. gitu. Terus selain komunikasi itu kepalanya sih beda-beda ya bukan? Terus juga karena kami ada cewek satu, jadi kayak untuk kita harus ngelola Bonding ya. kita. Dan juga mereka anggota yang mungkin nggak kita dari Malaysia kan, jadi memang harus kita ulang. Dari mana kita kenalin hal ini ke mereka dan membawa mereka tuh biar mereka tuh Lebih seru sih, bukan kendala itu lebih seru sih buat kenalin mereka. Challenge lah ya. Iya, maksudnya. iya. Tapi yang bikin ini sih kendala di laboratorium ya. Karena yang harusnya udah kita persiapin 2 bulan sebelumnya, tapi malah kita siapin laboratorium cuma sebulan karena emang ada kendala di terkait perizinan laboratorium. ya kayak kami di agak dilempar-lempar gitu. Iya, kami nggak tahu nih mau perizinan mana. Nggak tahu. Nah, mungkin boleh kali ya Kak kayak ngasih tahu caranya nyelesain masalah
mungkin kayak salah satu kendalanya apa, terus gimana cara nge-handle-nya gitu. Sebenarnya kalau nyelesain masalah tuh lebih karena kita tim. Iya. Sabar, Asik. iya. Iya. Kita harus kita harus ketemu. Iya. makanya itu kita harus satu pikiran dulu. Iya. Gimana caranya kita ada problem ini, apa yang paling efektif buat nyelesain masalah itu yang pertama. Habis itu, silakan. Pertanyaannya? Cara Desain masalah. Desain masalah ya. Kemarin itu kan sempat terkendala di laboratorium ya. Iya. Perizinan itu agak susah. Itu kita langsung ganti lab lain ya. Jadi kayak kita harus punya PMB, terus kita juga ada bimbing kan. Iya. Kita apa-apa tuh harus transparan sama bimbing kita. Karena kebetulan bimbing kita tuh ada di Medan. Jadi kita Tahu ya, berarti konsulnya online. Iya, kita Iya, cuma iya. sama. Caranya kita gerak sendiri. Sampai kakaknya tuh udah gemes kayak udah kakak aja nih bantu, tapi nggak bisa. Karena Iya. di Medan. Jadi susah banget ya di situ. Berarti banyak ya challenge ya ini ya. Nah, Keren banget. baru Kak, di setiap masalah kan pasti ada kayak orang yang paling jadi penyemangat. Nah, kira-kira siapa tuh di antara tim yang benar-benar Jadi jadi satu-satu. penyemangat? Ya udah. Bebas. Siapa Yang pendapat kita. Oh iya, menurut pendapat masing-masing deh. Dari siapa dulu? Siapa nih yang paling Menurut penyemangat? saya sih, Dari kan dua lomba nih, ada Iya, dua orang nih. benar, benar. Nah, dari lomba pertama lomba kedua. menurut saya sih Alif Fail Maju. Karena kayak di lomba sebelumnya kan Alif tuh sebagai apa ya anggota dari Sumatera kan, karena yang ini saya ketuanya. Terus yang saya paling akrab tuh sama Alif, jadi kayak saya banyak diskusi itu ya ini kayak gimana, ini gimana, dia kan ini. Oh gitu. Sama halnya kayak di Malaysia, memang waktu itu saya sempat terkendala sama pendidikan orang tua juga. Yang alhamdulillahnya Alif sama Fauzan tuh berhasil nge-backup peran saya lah, dan saya juga hampir nggak jadi ikut ini nih. Jadi untungnya Alif sama Fauzan tuh berhasil nge-backup. Jadi Backup-nya gimana tuh ngebujuk? kayak iya ngebujuk dan berhasil ngomong ke Bu Dharma juga gimana lomba ini harus tetap jalan. Nah, jadi yang penyemangat kalau saya sih Fauzan, Alif dan semuanya penyemangat sih. Ada yang ada yang itu ada semuanya penyemangat sih. Oke. Jadi- Udah mau dirangkul gitu ya. Kalau dari kalian gimana Kak? Dari aku sih tim sih, karena kayak setiap aku capek atau semuanya lagi capek, kita ngerasain bareng-bareng sama yang aku rasain di OSIS. Jadi kayak kita punya rasa yang sama, kita udah tahu sama-sama capek, udah tahu. Tapi kita masih mau banget kan buat usaha ini, padahal pada saat itu kayak hampir sebulan gitu tuh udah ngerasain impossible, jujur aja pada saat itu. Jadi kita tetap sini sih. yes, dan itu yang nyemangatin satu sama lain, kayak semuanya sih, as a whole group. Benar, serius. Mungkin boleh lanjut Kalau lagi kalau dari aku ya itu ya semua sih, semua tim itu pasti berperan, ada perannya masing-masing. Terus juga gak lupa juga sama pembina. Pembina kita itu Kak Riza tuh selalu menyemangati kita gitu. Dharma juga. Dharma juga. Oh berarti ada dua pembinanya ya? Iya. Dari sekolah Dharma, dari luar itu Kak Riza. Rizal. Jadi yang selalu menyemangati kita, ngeyakin kita tuh Kak Riza. Iya. Oke, Oke, berarti penyemangatnya kuncinya adalah semuanya ya. Semuanya, Karena kita keluarga. betul, dan juga kenapa masih bisa jalan sampai akhir karena tujuannya masih sama. Satu pikiran. Betul, itu dia. Karena nyatuin banyak kepala tuh nggak mudah ya, pasti banyak banget tantangannya. Memang ketua kita semuanya sih. Oh ya, asik. Izin. Keren banget. Oke, mungkin lanjut lebih ke pengalaman ini nih. Kita lepas dari lombanya mungkin ya. Pengalaman buat lomba di luar negeri nih, gimana? Ada cerita-cerita lucu atau gimana gitu kan ada 2 kali nih. Banyak, boleh di-spill. Banyak sih. Yang dari Malai dulu deh, dari Malai. Waduh, Malai. Aja. Di Malai. Kalau dari Malai sih itu yang pengalaman yang nggak bakal dilupakan itu pas kita pertama kali masuk ke ruangan kita, terus Kak Bian duduk di jatuh. Itu sih, itu pengalaman tak terlupakan. Duduk di mana? Jadi itu Jadi ada kamar, kita kan nyewa di Airbnb ya. Terus Oh. itu kayak ada kursi gantung. Kursi gantung. Oh, kursi gantung. Ya, terus Kak Bian ini duduk mau nyoba. Mungkin mau tes kali ya, Iya, bagaimana terus gitu. jatuh. Oh, jatuh. Oh, Iya, iya. palanya putus. Terus itu gimana tuh? Jadinya di Kita panik, tapi akhirnya sebelum pulang kita Kalau langsung buatnya nggak bantu. Oh.
Enggak ada dokter mau sendiri. Kita aku masak katanya sendiri. Kita satu keluarga. Enggak, aku masak sendiri. Aku masak sendiri. Walaupun gitu mungkin nggak bantu secara fisik tapi Oh, doa iya. Kita kan sudah komunikasi kan. Iya. Bagus nih hostnya nih. Ayo. Dia. Oh ya nyambung, oke siap izin ya izin. Oke mungkin itu aja dari Malaya atau masih ada lagi kultur shocknya mungkin? Kalau culture sih makanan itu enak-enak. Iya. Makanan dia. Masih mandi. Soalnya dia juga banyak di sana. Masih pas diri di Indonesia lah. Iya. Sama dong. Iya. Terus juga kurang banget tadi. Iya. Sama aja. Beda lah ya. Ini sih. Berarti lumayan kalap juga ya untuk Paling- makan-makan. Kalau dia 2 porsi. Oh gitu. Berarti lebih ini ya nyaman di bagian makan-makanan. Iya. Ya. Orangnya juga asik banget orang-orang. Orang mah. Makanya kan bercanda-bercanda malam kemarin tuh. Iya. Oh gitu. Jadi ikut logat-logat Malaysia juga nggak? Masih kalau ke Malaysia, kalau ke India juga nih. Oh bisa. Oh gitu ya. Banyak ada India, Malaysia. Oh, oke, keren banget mungkin itu ya. Ya, nggak ada yang nyangka juga ya kursinya bisa lepas gitu kan tiba-tiba gedebrak gitu. Oke, nah itu buat di Malaysia ya. Kalau buat di Jepang gimana? Kamu kita yang mana? Katanya. Gimana? Enggak, kamu dulu. Aku jangan aku, jangan. Aku sih kemarin yang salah satu yang bikin kami panik juga. Itu kan kami udah capek banget nih kita gini-gini. Ternyata di sana tuh ada kena musibah lagi gitu. Oh, apa? Ternyata di sana kopernya ada salah satu teman kita Fadel, shout out Fadel. Itu kita juga saya kompornya kekunci. Kunci di lemari. Koper. Jadi kan iya kita kan udah mau pulang tuh. Iya. Jadi kita mau sempetin jalan dulu lah. Oh iya, memanfaatkan waktu di Iya. bandara ya. Kapan lagi? Benar. Terus ada penempatan apa kayak Penitipan koper gitu di stasiun kereta. dia pakai kartu itu buat berscan kita. Iya. Jadi hilang ya udah kopernya ketinggalan. Jadi dia balik ke Indonesia nggak Nggak bawa bawa koper. koper. Enggak bawa apa-apa. Oh, enteng banget sih. Iya, nggak bawa koper. Udah bawa apa barangnya juga ketinggalan semuanya sih. Kesian sebenarnya karena kita tuh jalan tuh dari jam 1 kan. Pesawat tuh jam 11 malam, jadi tapi kita masuk bandara jam 7 kan. Iya. Kita balik ke stasiun tuh jam sekitar jam 6. Ternyata pas dia ngecek kartunya nggak ada. Iya. Hilang. Akhirnya kita balik lagi ke tempat dia yang kemungkinan hilang Simpan. simpan. Iya. Dicari hilang. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Udah ke tempat stasiunnya juga nggak bisa tentuin harus besok hari. Besok kita udah minggu nih. Iya, nggak bisa ya. Terus jadi gimana? Akhirnya ada orang kenalan kami juga di Jepang di sana. Itu nanti ngebantuin setelah kita pulang dia ngebantuin Iya. juga pada esok harinya karena kan bornya 1 hari gitu, 1 Iya. hari 4 jam dibawain baru nanti dikirimin sama dia. Alhamdulillah ada yang bantu. Alhamdulillah. Orang baik selalu banyak yang bantu guys. Iya benar. Berarti orangnya baik. Iya, soalnya ada barang berharga kayaknya di kopernya. Semuanya berharga ya sih kayaknya. Semuanya berharga ya. Terus buat pengalaman ini culture-nya juga di sana gimana? Iya. Kalau di Malai kan Kalau lumayan di ya. Jepang sih yang saya lihat ya, dia nggak fisik sih. Kayak kalau Malaysia kan masih nggak jauh beda sama Indonesia. Dokternya kayak masih fisik di jalan tuh masih rame lah orang sih ngobrol. Kalau di Jepang tuh benar-benar kayak ya udah sunyi diem gitu doang. Diri sendiri. Dan bersih. Jadi mungkin tak sampah kalau diginiin nggak ada. Iya di sana. Oh, bersih banget. Bersih banget. Very respectful sih. Terus Iya, juga kayak iya. penginapan kita sampai ada aturan itu tiap pagi harus kayak sapa sama tetangga. Jam 8 nggak boleh nyala lampunya sudah mati. Oh. Ngobrol juga harus Masih kecil karena pengalaman dulu yang ingat di tempat kita itu ribut kena cap sama tangga Oh. 3 juta. sebanyak 30.000. Gara-gara ribut. Iya. Oh my god. Jadi ojek tuh yang tiap hari teriak-teriak ke malam. Kita kebun ya. Kabar ya. Aku nggak mau kayak begini. Kita makan aja. Udah keluar baik duit nih. Oke. Culture-nya itu pintunya itu kita nggak dikunci kan. Iya. Iya. Oh iya. Ya, itu nggak pintunya itu nggak dikunci. Oh, Kayak di rumah udah biarin aja. Biar apa dia masuk. itu aman. Aman. Nggak ada yang masuk. Nggak ada maling atau apapun. Wow. Ini transparan. Kalau untuk makanan kali ya kan. Iya, makanya harus di Jepang. Kayak di sana gimana tuh? Ada pengalaman nggak? Jangan sakit ya. Berlanjut. Makanan ya. Iya. Enak-enak sih kemarin tuh. Oh, enak. Saya juga sempat nyobain kayak menu yang di mana tuh ada nasi terus juga ada
kayak potongan ikan mentah gitu. Cuma saya lupa namanya apa. Memang kalau dari makanan tuh PR buat kita ya, karena memang di Jepang itu masih banyak makanan yang non halal. Iya. Jadi kita harus benar-benar selektif banget nih buat milih makanan. Iya. Ya, guys. Oh, ada Yang paling saya kayak kita buat makan seafood aja kayak ayam gitu. So bismillah ya, Bismillah. harus ya. Oke, siap. Mungkin boleh dijelasin nih kan udah bawa karya ke kancah internasional. Menurut kalian bertiga, kira-kira apa sih yang membuat karya kalian ini bisa bersaing gitu di tingkat internasional? Balik lagi nih kalau nih soal pengalaman kan. Kualitas ya. Asik. Gak cuma kita kualitas seperti kita yang bagus banget, tapi cara eksekusi kita yang gimana. Kalau itu kita bagus. Oh iya sih. Kita pede banget sih gitu. Oke, berarti harus percaya diri ya. Iya, Harus percaya diri. cara kita Optimis presentasi, ya. cara kita reach out jurinya biar interest banget sama booth kita itu ya kita pede banget sebagai bisnis. Oh, berarti Ramein selain- orang-orang juga buat datang, Iya. cari tahu tentang produk kita. Gitu. Nah, berarti selain nyiapin produknya juga harus nyiapin gimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang udah Iya, kita iya. buat gitu ya, Iya. kita sampaikan supaya orang-orang bisa paham tujuannya kita apa gitu ya. Keren banget. Untuk partisipasinya nggak sih Kak kira-kira Benar, boleh partisipasi yang ikut di Malaysia ataupun di Jepang? Apakah ada yang dari Indonesia juga? Oh, Nah, masih ya. Kalau dari Malaysia kemarin tuh lawan terberat kita itu nggak terberat ya. Iya. Itu dari ada penabur. Oh iya, Oh, yes. Itu kalau dari Indonesia. Penabur, ya kalau dari Indonesia ya penabur. Terus SMA 5 Surabaya sama sekolah apa namanya Kak? Yang di Makassar tuh. Aduh, lupa deh. Lupa, pokoknya ada sekolah top juga di Makassar itu juga. Berarti ada 3 ya kalau salah satu dari yang Indonesia. terberat. Ya kita lihat tulis namanya sponsor dulu. Iya. Bener ya. Iya. Gak apa-apa, pede aja dulu kan ya. Terobos. Biar ngomong kan harus pede dulu. Iya. Kalau nggak salah dari yang kakak sebutin tadi, yang dari Pulau Kalimantan cuma kita nggak sih? Iya, bener. Iya. Easy. Ya, bener banget iya loh. Iya, bener. Ternyata dari Pulau Kalimantan Cuma SMA 3. Kita tuh IKN ya. Oh iya, izin ya lagi ya. Oke, buat yang di ini di Jepang gimana? Lebih besar ya? Paling berat mah dari negara lain sih. Oh, dari negara Selain lain. dari Indo kita juga kayak lawan Azhar, lawan kayak gitu Kesbang. Kesbang. Oh, Kesbang. Wow. Salah satu terberat kita itu Thailand. Thailand. Negara yang benar-benar kayak full juga inovasinya dan mereka juga Iya sih. teknologinya gila banget sih. Mereka ternyata dari situ ngembangin diri mereka sendiri. Yang kita lawan tuh karena apa ya? Karena kita di healthcare kan, tapi benar-benar lawan berat kita tuh di teknologi. ya. Kita tuh lawannya berat banget tuh di teknologi. Di Malaysia juga sama, di Jepang juga sama. Di teknologi. Ini berarti total timnya sama-sama 6 orang. Iya. Sama. Dia ini soal BGM memang beda kan? Bukti juga ada. Oh. Tapi itu saya lihat juga segmen. Oh, sama sih. Beda. Sama healthcare ya? Ini beda. Beda. Ya, Kan tapi tadi ini sama saja. di Beritas kan boleh juga ya. Kategorinya sama. Sama kategori. Cuma dia beda segmen. Kita kan yang SMA itu masuknya ke junior ya. Kalau kita tuh senior, Sampai memang beda. dia beda kategori. Makanya kita mengkompet juga sama. Iya. Oke, siap. Mungkin ini tadi kan ada dibilang tadi ada 1 anggota perempuan ya. Iya. Nah, itu kira-kira susah nggak tuh buat bonding, terus buat apa namanya berbaur gitu? Untungnya sih dia sangat easy going sih. Iya. Oh, easy going. Iya, itu gampang sih ya. Jadi gampang banget buat adaptasi ke kita laki-laki kan. Kita juga jadi lebih. Iya. Iya. Benar. Jadinya ini aja ya, gas aja, Ngalir aja. ngalir aja. Oke, kalau yang di Malai ada juga ceweknya? Ada, cuma tapi dua. Dua. Iya. Ini mereka kayak udah ganti-ganti. Iya. Oh, udah gandengan. Kita juga. Oke, mungkin pesan buat anak semaga yang lainnya nih. Iya, betul. Anak sekolah atau pelajar-pelajar lain di Indonesia gitu. Satu kata ya. Boleh? Ganti-gantian. Pasti kan pesannya beda-beda. Bisa juga. Iya. Oke, ketuanya duluan, boleh. Kalau dari saya sih
kita harus bahasa itu apa ya? Kayak gitu tuh. Nggak berandai-andai aja dulu. Iya, berandai-andai sampai kita tuh benar-benar mendapatkan apa yang kita tujukan gitu. Terus juga selain juga berandai-andai, kita juga harus melakukan action gitu. Kita harus take action, gak cuma ya mimpi doang gitu. Itu sih. Dari aksi ini penting banget ya, Betul Pak. sekali. Gimana boleh yang kali nih, versi kali gimana? Oke, kalau dari aku tuh kita tuh harus berusaha. Kamu harus lapar, you gotta do the best. Nanti Tuhan bakal gelar karpet merah buat kamu. Asik, red carpet jalan tuh red carpet. Sama kayak Khalid. Kamu sama? Sama. Jadi kita harus tetap kayak nggak boleh puas, nggak boleh cepat puas. Kita harus tetap lapar terus kayak kalau udah satu nggak mau lagi, kalau dua mau lagi, udah mau terus, tapi jangan jumawa. Jangan jumawan, tetap ingat daratan lah. Gitu. Siap. Berarti selain usaha, tekad yang kuat, doa juga Doa. harus mengalir ya. Benar. Kayak mungkin dari motivasi tadi nih, langkah kecil apa sih yang bisa kakak sampaikan untuk siswa-siswa lain gitu yang mau mencoba, Yang masih takut mungkin buat mencoba hal baru di hidupnya. Boleh tuh disampaikan. Apa ya? Walaupun nggak ada orang yang nganggap kalian sebelah mata, udah sikat aja. Ya, Buktiin kalau emang kalian Sikat tuh aja. nggak apa yang mereka omongin gitu. Buktiin kalau kalian tuh bisa, cuma kalian malas doang. Oh, oke, siap. Kalau dari yang lainnya sama atau beda nih? Kalau dari aku, emang aku awalnya dulu takut karena ini bener-bener di luar bidang aku untuk KTI-nya. Tapi justru karena aku punya teman, karena Bian itu justru salah satu yang nguatin aku juga yang ngajak aku buat bikin ini. Jadi ya lakuin aja udah, just do it. Oke, kalau dari Kalau proses sendiri? kalau dari aku, cobain aja semuanya. Icip aja satu-satu, Iya, semuanya iya, cobain iya. sampai kamu tuh menemukan apa yang cocok di diri kamu sendiri. Oke, keren-keren banget ya. Mungkin boleh tuh satu kalimat deh motivasi buat para penonton. Motivasinya yang langsung jadi kayak satu tagline gitu. Jadi satu tim aja, Yes. mau jalan aja. Iya. Udah mau jalan aja udah. menghindar ya. Ya, motivasi ya. Coba nih, dia kayaknya banyak banget di sini. Iya, ada buku kayaknya dari kemarin. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini deh, ya boleh kata-kata hari ini. Seperti itu. Boleh dong, boleh. Dan yang saya, Nah, kalau saya sama sih, ya itu fake it till you make it. oke. Jadi kita harus terus yakin bahwa apa yang kita impikan tuh benar-benar terjadi di masa depan. Ya gitu sih. Mungkin juga kita tuh harus ngerasa bahwa kita tuh emang udah dapet, cuma kita emang belum waktunya gitu. Berarti nggak ada sebenarnya kalah tuh nggak ada ya dalam hidup kita ya. Cuma ada kemenangan yang tertunda aja. Ya, kurang lebih gitu. Oke, benar. Itu keren banget. Mungkin pertanyaan terakhir nih, kan tagline kita let's talk, let's inspire. Menurut kakak bertiga di sini, apa sih makna dari tagline itu? Personalnya aja. Menurut aku wadah. Wadah. Kenapa wadah? Karena kita tahu selama ini banyak banget lah orang-orang yang berprestasi. Benar banget. Dari internasional, nasional, apapun itu ya pokoknya berprestasi gitu kan. Dan menurut aku dengan adanya ini, Let's Talk Let's Inspire ini, jadi kan jadi wadah untuk mereka. Gimana caranya mereka diapresiasi, gimana caranya mereka punya nama juga gitu. Ya, juga Let's Talk Inspire ini ngebuat semangat tuh dipandang sama sekolah lain kayak nggak cuma sekolah yang dalam bidang, tapi kalau kalian masuk ya banyak isinya emas semua. Oke, siap. Mungkin ya mas. Oke, siap. Mungkin boleh dari Fauzan gimana? Kalau dari aku sih kurang lebih sama sih. Ini jadi wadah buat kita itu memberi motivasi kepada siswa-siswa semoga biar terus berani untuk meraih prestasi. Oke, Biar tidak dipandang. Siap, itulah dia. Jadi fun fact juga di Semangat tuh setiap Senin habis upacara selalu ada yang siswa-siswa berprestasi yang dipanggil ke depan. Mungkin boleh sambil dicek sosmednya Semangat itu selalu ada setiap Senin, nggak mungkin absen ya. Dan nggak cuma satu dua aja, ada banyak, masih banyak banget berderet dan itu membuktikan bahwa SMA Negeri 3 ini sekolahnya para juara. Itu dia.
Jadi mungkin itulah dia ya sampai di sini Iya. podcast kita. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan lagi? Cukup ya. Oke, siap, enough. Nah, jadi itulah dia dari ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat ketiga narasumber kita. Oke, terima kasih sudah hadir pada hari ini, sudah meluangkan waktunya. Mungkin semoga hal yang udah kita sampaikan pada hari ini, yang udah kita sharing ke kalian bisa menginspirasi kalian, karena itu tujuan utama kita membuat podcast ini. Mungkin sampai di sini saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.